Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 35, memperkuat semangat bela diri. Pria dan wanita muda itu melompat ke arah Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil. Huang Xiaolong mencibir saat dia melihat mereka berdua menyerbu ke arahnya. Dengan sangat gembira, dia mewujudkan pedang Asura di tangannya, dan dia perlahan bergumam, badai neraka. Ratusan sinar cahaya muncul dari bilah-bilah pedang dan berkumpul menjadi dua pusaran besar yang berputar dengan intensitas tinggi. Ratapan memenuhi udara, menyebabkan hati orang-orang menggigil ketakutan. Rasa takut yang amat sangat merasuki kedua murid Cosmic Star Academy itu, mereka pun ingin segera mundur, namun sudah terlambat karena pusaran serangan badai neraka sudah sampai ke arah mereka. Pedang Bintang Luo. Galaksi yang tak terduga. Melihat serangan yang datang, kilatan dingin melintas di mata pemuda itu dan ki pertempurannya melonjak dengan lambaian pedang panjangnya dan dia mengirimkan semburan cahaya bintang yang tajam dan bersinar yang bertabrakan dengan badai neraka. Gadis muda itu juga mengayunkan pedangnya dan melancarkan serangan baliknya sendiri. Dentang, dentang, dentang. Serangkaian ledakan itu terdengar seolah-olah mereka telah bertukar lebih dari satu gerakan. Akan tetapi, badai neraka tidak melambat sedikit pun, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas telah menghancurkan banyak bintang yang berkelap-kelip dan terus bergerak menuju sinar pedang yang terang. Puh! Setelah diterjang badai neraka, mereka berdua terpelintir dan terbanting ke sebuah pohon besar beberapa meter jauhnya, merobohkan pohon itu dan menyemburkan darah dari mulut mereka saat mereka jatuh ke tanah. Pakaian mereka telah tercabik-cabik menjadi potongan-potongan kecil, dan darah mengalir dari daging mereka yang terluka seakan-akan mereka telah menerima 100 tebasan. Bahkan wajah mereka pun tak luput dari darah segar yang menetes dari banyak luka di wajah mereka berdua. Meskipun mereka dalam kondisi yang menyedihkan, mereka masih hidup. Huang Xiaolong sengaja memilih untuk tidak membunuh mereka dengan serangan pertama, luka-luka dari serangan badai neraka akan menyebabkan mereka menderita sakit yang luar biasa saat badai itu mengamuk di tubuh mereka dan menghancurkan segalanya dari dalam. Huang Xiaolong ingin mereka menderita dan merasakan sakit yang menyiksa seperti ini. Pasangan dari Cosmic Star Academy berguling-guling di tanah dengan kesakitan yang luar biasa, berteriak kesakitan sampai mereka menjadi serak. Para pengikut Sekte Pedang Berjubah Ungu menoleh ke arah sumber teriakan itu dan melihat pemandangan tragis itu, mereka langsung pucat pasi. Apa? Bocah cengeng itu benar-benar sekuat itu. Chen Feng tercengang saat menatap Huang Xiaolong, yang berdiri dengan pedang Asura di tangannya. Sungguh sulit dipercaya meskipun melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, bocah cengeng berusia 8 atau 9 tahun itu benar-benar mengalahkan dua prajurit Orde ke-6 Tengah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada monster seperti itu? Bahkan penguasa yang dihormati, saat dia berusia 8 atau 9 tahun tidak akan secemerlang ini. Dalam waktu yang dihabiskan Chen Feng dalam keterkejutan, beberapa teriakan tiba-tiba meletus. Chen Feng yang masih linglung berbalik dan melihat bahwa pedang Fei Hou telah menembus tenggorokan 5 murid lainnya saat mereka teralihkan. Chen Feng terguncang dan marah pada saat yang sama, dasar orang-orang bodoh. Cepat, panggil roh bela diri kalian, dan masuklah ke formasi Blood Wolf Killing Array. Setelah mengatakan itu, cahaya yang menyilaukan meledak dari tubuhnya, dan seekor serigala besar muncul di belakang Chen Feng. Matanya berwarna merah darah, bulunya abu-abu keperakan dan ada pola hitam gelap di antara bulu abu-abu keperakan itu. Inilah roh bela diri binatangnya, spesies serigala, serigala langit. Melihat Chen Feng telah melepaskan semangat bela dirinya, murid-murid Sekte Pedang Berjubah Ungu lainnya segera mengikutinya. Semangat bela diri ketujuh murid semuanya adalah serigala. Beberapa roh bela diri mereka bermata emas, ada yang berekor dua, dan ada pula yang seluruhnya berwarna hitam pekat. Meskipun roh bela diri murid-murid ini tidak sama dengan serigala langit milik Chen Feng, mereka semua merupakan roh tipe serigala. Bahkan Huang Xiaolong tercengang saat melihat ini. Kemudian mereka dengan cepat bergerak membentuk formasi dengan Chen Feng sebagai pusatnya sebelum melepaskan ki tempur mereka sepenuhnya. Roh bela diri mereka terbang menuju serigala langit Chen Feng, dan aura yang kuat keluar dari serigala langit Chen Feng saat 8 roh bela diri serigala tampaknya telah bergabung bersama. Secara umum, orang-orang yang memiliki jiwa bela diri yang sama dapat menyalurkan energi mereka bersama-sama dengan menggunakan hukum atau susunan latihan, yang melipat gandakan kekuatan dan tenaga mereka. Aura ketujuh murid Sekte Pedang Berjubah Ungu dan Chen Feng ini meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hah! Fei Hou sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa para murid Sekte Pedang Berjubah Ungu ini semuanya dapat memiliki roh bela diri tipe serigala. Namun melihat mereka berdelapan telah membentuk formasi, dia mencibir dan cahaya perak bersinar dari tubuhnya seperti matahari berwarna perak, dan sungai perak pun terlihat saat melilit Fei Hou. Dengan setiap putaran, cahaya perak yang bersinar dari tubuhnya menjadi lebih terang saat sungai perak membesar. Penguatan semangat bela diri. Seru Chen Feng ngeri saat melihat perubahan yang disebabkan oleh semangat bela diri Fei Hou.
Ya, ini adalah penguatan semangat bela diri. Dan ini adalah kemampuan supernatural dari roh bela diri Fei Hou. Penguatan Sungai Perak Fei Hou akan memungkinkan kemampuan Fei Hou menjadi 5 kali lebih kuat, kekuatannya meningkat setengahnya pada saat yang sama. Dengan dorongan 5 kali lipat, Sungai Perak Fei Hou meluas beberapa meter lebarnya dan lebih dari selusin meter panjangnya. Begitu Fei Hou sepenuhnya menyatu dengan roh bela dirinya dengan dorongan kekuatan 5 kali lipat, seolah-olah dia telah berubah menjadi sungai perak tulang, kulit, dan dagingnya lenyap. Serang. Chen Feng meraung sementara rasa takut mencengkeramnya, dan tanpa peringatan sebuah jejak tangan menjulang di atas Fei Hou dan kepala serigala besar merentangkan rahangnya lebar-lebar. Telapak tangan serigala langit. Seekor serigala agung menutupi langit dan aumannya menggema di seluruh hutan. 7 murid sekte pedang berjubah ungu juga melancarkan serangan pada saat yang sama. Mereka semua mengeluarkan kepala serigala, yang relatif lebih kecil dari Chen Feng. Melihat ini, sorot mata Fei Hou berubah penuh dendam, dia mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan kuat. Tinju jantung yang menghancurkan. Tinju penghancur jantung. Saat jejak tinju menembus udara, sesuatu tampak retak. 8 kepala serigala itu meledak dan 8 orang yang melancarkan serangan itu terguncang dan terlempar. Hanya Chen Feng yang sedikit lebih baik dari yang lain, berhasil menenangkan diri setelah didorong sejauh 10 meter. Ketika ketujuh murid itu jatuh ke tanah, suara letupan terdengar dari tubuh mereka. Setiap letupan menyebabkan mereka gemetar tanpa sadar hingga ketujuh orang itu tewas di tempat. Suara letupan yang sama dapat terdengar dari tubuh Chen Feng, tetapi dalam kasusnya, setiap kali letupan terdengar, darah menyembur keluar dari mulutnya, membuatnya ketakutan dan ngeri. Keterampilan bertarung macam apa ini? Dia bertanya-tanya. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Melihat hal itu, tubuh Fei Hou berkilauan dan mengalir bagaikan sungai, menghalangi jalan Chen Feng, lalu dengan satu putaran tubuhnya, Fei Hou mendorong Chen Feng kembali ke posisi semula. Huang Xiaolong merasa lega, mereka tidak mampu membiarkan Chen Feng melarikan diri. Dia berbalik dan berjalan perlahan menuju kedua murid Akademi Bintang Kosmik. Keduanya masih berguling-guling di tanah dengan rasa sakit yang luar biasa, darah dan kotoran berlumuran di sekujur tubuh mereka sehingga sulit untuk mengenali mereka. Aku mohon padamu, kumohon lepaskan aku. Peta harta karun itu, akan kuberikan padamu. Kata pemuda itu saat melihat Huang Xiaolong berjalan ke arah mereka. Huang Xiaolong tidak berkata apa-apa. Sambil menatap pemuda itu dengan ekspresi dingin, dia menggunakan pedang Asura di tangannya dan menggorok lehernya, mengakhiri jeritannya yang menyedihkan. Karena ketakutan, gadis muda itu hendak mengatakan sesuatu ketika Huang Xiaolong mengusirnya dengan lambaian pedangnya. Setelah membunuh 2 orang dari Cosmic Star Academy, Huang Xiaolong mengingat Blades of Asura, ia mencari dan menemukan sepotong peta dari tubuh pemuda itu. Di permukaan peta ini, ada gambar seekor monyet. Sambil membandingkan gambar itu dengan monyet kecil di sampingnya, satu pikiran terlintas di benaknya, kemiripan seperti itu.